Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahlia Purwati dengan NMP 234111051 kelas NNJ 23C. Saya akan mengerjakan mata kuliah komunikasi bisnis dari dosen pengampu Miss Kemalapuji, SCIME. Setelah membaca kedua artikel tersebut, terutama bagian yang berkaitan dengan pengembangan digital rupiah oleh Bank Indonesia, dapat ditarik beberapa analisis terkait dengan situasi moneter di Indonesia. Pertama, pengembangan rupiah digital sebagai Central Bank Digital Currency, CBDC, oleh Bank Indonesia menunjukkan keinginan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi keuangan, serta untuk mempertahankan kedaulatan dalam era digital yang semakin berkembang. Pembangunan rupiah digital diharapkan dapat mendukung integrasi keuangan digital di Indonesia, meningkatkan inklusi keuangan, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Ini merupakan langkah progresif yang sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem keuangan di tengah perubahan landscape digital. Kedua, penerbitan rupiah digital juga memiliki potensi untuk mengganggu pasar keuangan tradisional dan industri perbankan yang ada. Sebagaimana disebutkan, rupiah digital dapat menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat dalam hal penyimpanan dan transaksi keuangan. Sebagai akibatnya, industri keuangan elektronik yang saat ini dikelola oleh bank komersial mungkin akan mengalami penurunan pendapatan dan disrupsi. Bank Indonesia, dalam tahap pengembangan rupiah digital, perlu mempertimbangkan cara-cara untuk meminimalkan dampak negatif ini dan memastikan keberlanjutan sistem keuangan secara keseluruhan. Ketiga, adopsi dan implementasi rupiah digital juga akan mempengaruhi kebijakan moneter dan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Bank Indonesia harus secara cermat mempertimbangkan penyesuaian kebijakan moneter yang diperlukan, mengingat transisi menuju CBDC dapat mengubah cara tradisional bank sentral beroperasi dalam alokasi kredit. Selain itu, upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional dalam konteks CBDC akan menjadi tantangan yang harus diatasi dengan baik. Dengan demikian, situasi moneter di Indonesia akan mengalami transformasi yang signifikan dengan pengembangan rupiah digital sebagai CBDC oleh Bank Indonesia. Pengaruhnya akan dirasakan dalam berbagai aspek, termasuk struktur industri keuangan, kebijakan moneter, dan intervensi pemerintah. Penting bagi Bank Indonesia untuk memiliki strategi yang matang dan terukur dalam mengimplementasikan rupiah digital agar dapat meminimalkan risiko dan dampak negatif, sambil tetap memastikan efisiensi, inklusi keuangan, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Analisis ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam tahap transisi keuangan yang menarik dan kompleks, dan peran Bank Indonesia dalam mengelola perubahan ini akan sangat krusial untuk mencapai hasil yang positif bagi semua pemangku kepentingan ekonomi. Sejauh ini, integrasi fintech di Indonesia cukup sukses karena terjadi peningkatan signifikan dalam masyarakat yang menggunakan layanan keuangan digital seperti e-wallet, marketplace online, dan platform pembayaran digital. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap inovasi fintech dan semakin nyaman dengan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi oleh industri fintech adalah perlunya kebijakan yang jelas dan dukungan yang kuat dari regulator untuk memfasilitasi pertumbuhan industri ini. Regulasi yang tidak fleksibel atau ambigu dapat menjadi hambatan bagi inovasi dan perkembangan bisnis fintech. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang erat antara regulator, pemangku kepentingan industri, dan lembaga keuangan yang ada untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan fintech yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pengembangan rupiah digital sebagai CBDC oleh Bank Indonesia juga dapat menjadi dorongan positif bagi pertumbuhan industri fintech di Indonesia. Dengan adanya rupiah digital, para pelaku fintech dapat memanfaatkannya sebagai infrastruktur yang lebih aman dan efisien untuk melakukan transaksi keuangan dalam ekosistem digital. Hal ini dapat membuka peluang baru bagi perkembangan layanan keuangan digital yang inovatif dan meningkatkan daya saing industri fintech dalam negeri maupun di tingkat global. Secara keseluruhan,
Situasi moneter di Indonesia saat ini menunjukkan progresif dalam mengadopsi teknologi keuangan digital melalui pengembangan rupiah digital. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional, tetapi juga memperluas akses keuangan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi biaya transaksi. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan terus berinovasi dalam pemanfaatan teknologi keuangan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan ekosistem keuangan digital di Asia Tenggara dan membawa manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia.